Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita nikmat dan karunia sampai-sampai tidak ada satupun di antara kita yang sanggup untuk menghitungnya. Salawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari yang mulia ini kita perbanyak mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih berkaitan dengan adab-adab sebelum makan atau adab-adab makan tapi berkaitannya berhubungan dengan sebelum makan. Terakhir kita sudah sampaikan adab yang ke-9, pada siang hari ini akan kita lanjutkan poin berikutnya atau adab berikutnya, yaitu adab yang ke-10. Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab beliau ini, adab yang ke-10 yaitu memasak makanan untuk teman-teman dan orang banyak. Beliau menjelaskan ini termasuk adab yang dianjurkan dalam syariat Islam. Di dalamnya terkandung realisasi rasa cinta dan kasih sayang kita terhadap sesama kaum muslimin. Syekh menjelaskan di sini bahwa seorang mukmin, seorang muslim dianjurkan dalam syariat ini agar memberi makan untuk saudara-saudara kaum muslimin. Ketika kita punya kelapangan rezeki, ketika kita memiliki kelebihan dari kebutuhan kita sehari-hari, sudah selayaknya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim agar berbagi dengan teman-teman dan orang banyak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afshus salam
wa at'imut ta'am wa kunu ikhwanan kama amarakumullahu azza wa jalla. Sebarkanlah salam, kata Nabi SAW, berilah makan. Wa at'imut ta'am. Sini syahidnya dalam bab ini, adalah poin ini, di mana Rasulullah SAW menganjurkan umat ini, menganjurkan kaum muslimin agar memberi makan orang lain. Kata Nabi SAW, wa at'imut ta'am wa kunu ikhwanan kama amarakumullah, dan jadilah kalian bersaudara sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Rasulullah memerintahkan kita kaum muslimin untuk menjalin ukhuwah, agar kita bersaudara. Dan di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan ukhuwah ini, kata Nabi SAW, afsyus salam. Sebarkan salam di antara kalian. Yang kedua, kata Nabi SAW, at'imut ta'am. Berilah makan. Artinya berikan makan pada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Tidak ada hubungannya dengan apapun, pokoknya diberi makan. Bukan harus ada kenduri ini, kenduri itu. Tidak. Semata-mata dimasakkan makanan itu, disediakan makanan itu untuk mengundang teman-teman, untuk mengundang kaum muslimin, untuk makan-makan. Datang, kumpulkan kawan-kawan, nih ada rezeki sedikit, kita makan-makan yuk. Udah. Ini sangat dianjurkan. Selain tentunya mendapatkan ganjaran pahala dari kita memberi makan orang lain, karena ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan hal ini akan mengikat ukhuwah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar kita bersaudara sama kaum muslimin. Dan perbuatan perilaku yang seperti ini sekarang tentunya tidak lagi banyak, wahai saudara-saudaraku. Padam, hilang. Padahal kebiasaan-kebiasaan seperti ini sering terjadi atau dilakukan oleh para generasi salaf, para pendahulu kita dari kaum salaf. Biasa mereka menyediakan makan. Enggak harus banyak, enggak harus yang enak mewah, enggak. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu, apa yang kita miliki, sediakan makanan, undang teman, panggil teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat kita, makan. Kalau sekarang mungkin bahkan kalau ini kita sunnah ini kita hidupkan, orang akan bertanya-tanya, ini apaan? Karena jauhnya perbuatan ini dari kaum muslimin pada hari ini. Memang seperti yang sering kita sampaikan, ikhwan dan akhwati, banyak sekali ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap hal yang baru, dianggap hal yang aneh. Bahkan tidak jarang dari saudara-saudara kita kaum muslimin dianggap perbuatan-perbuatan itu hal yang diada-adakan, dibuat-buat. Cobalah seperti ini, nggak ada apa-apa, tiba-tiba makan-makan. Orang banyak yang heran, ini acara apa? Memang bukan ada acara. Sekedar kita siapkan makan, kita masakkan makanan yang mampu, yang kita miliki, kita undang teman, sahabat, tetangga, makan dia, udah. Ini adab yang dianjurkan dalam Islam. Lihat Nabi SAW memerintahkan kita, wa at'imut ta'am. Berilah makan teman, saudara, kerabat, tetangga. Perintahnya beri makan. Tidak dikaitkan dengan harus adanya acara seperti walimah, kenduri yang lain. Enggak. Dan ini suatu kebiasaan yang dihidupkan oleh para pendahulu kita dari generasi-generasi terdahulu dari kalangan kaum salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan sekali lagi di zaman kita hari ini, bila sunnah-sunnah seperti ini kita hidupkan, mungkin banyak di sana sini saudara kita, teman kita menganggap ini hal yang baru, hal yang aneh. Kok ada? Memang ada, diperintahkan dalam agama kita. Dan dengan ini kita harapkan atau diinginkan hal yang ingin dicapai
ya dalam adab ini di antaranya ya kita memberikan sedekah, memberikan makan. Memberikan makan kepada teman kita, kita berbuat baik, beramal saleh. Kemudian yang kedua diharapkan ini sebagai bentuk realisasi, sebagai bukti akan kasih sayang, akan cinta kita sama kaum muslimin. Kenapa ini tidak dihidupkan oleh orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang bahkan melimpah kekayaannya. Bahkan mereka menyia-nyiakan harta mereka menggunakan untuk hal-hal yang maksiat bahkan. Hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Tapi untuk hal yang diperintahkan, yang disyariatkan dalam Islam, dianggap suatu hal yang berat, dianggap suatu hal yang aneh. Padahal dengan ini diharapkan di mana kaum muslimin, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita akan semakin kuat persatuannya, ukhuwahnya, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, dan ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Afdalul a'mali an tudkhila ala akhika al-mu'mini sururan." Sebaik-baik, seafdal amal adalah kamu membuat saudaramu, membuat saudaramu seiman, memasukkan ke hati mereka akan kegembiraan. An tudkhila ala akhika al-mu'min surura. Ini termasuk dikatakan oleh Rasulullah SAW perbuatan yang paling afdal, amal yang paling baik, di mana dari perilaku kita, dari perbuatan kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita dari kaum muslimin, mereka merasa senang, hatinya gembira. Jangan sampai sebaliknya, keberadaan kita, perbuatan kita, perilaku kita membuat kaum muslimin, membuat teman kita, saudara kita merasa tidak senang, resah karena perbuatan yang tidak baik. Tapi kita dituntut oleh Islam, oleh agama kita agar memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan, kegembiraan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan juga dalam hadis lain Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Selalu kita diperintahkan untuk memberikan kabar gembira, untuk menyenangkan teman kita, untuk menyenangkan saudara kita dari perilaku perbuatan kita. Dan di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kita menyenangkan teman, sahabat, saudara kita dari kaum muslimin adalah memberikan mereka makan. Apalagi teman kita, tetangga kita, sahabat kita, saudara kita dari kaum muslimin, mereka adalah orang-orang dari kalangan fuqara al-masakin. Bagaimana senangnya mereka, bagaimana hati mereka merasa bersyukur kepada Allah, merasa berterima kasih kepada orang yang memberikan kepada mereka makanan. Bisa kita bayangkan senangnya kalau ada orang kaya mengayomi, mengasihi, menyayangi orang-orang saudara-saudaranya yang miskin dari kaum muslimin. Inilah yang diharapkan sebenarnya. Inilah yang diinginkan oleh agama kita. Bagaimana terjalinnya hubungan yang baik antara orang kaya dengan orang miskin. Di antara hal yang mengikat mereka, yang mendekatkan mereka, di mana orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki, mengundang, memberikan makan saudara-saudaranya dari kaum muslimin yang fuqara dan masakin. Atau teman-teman yang selevel, tidak ada masalah. Kemudian kata Nabi SAW, "Aw taqdi anhu dainan," atau engkau melunasi, membayarkan hutangnya. Ini diantara hal yang suatu kegembiraan bagi orang yang berhutang, di mana temannya, saudaranya dari kaum muslimin yang punya kelapangan, punya kemampuan melunasi dari hutang-hutangnya. Kemudian kata Nabi SAW, "Aw tud'imahu khubzan," atau setidak-tidaknya kata Nabi SAW, engkau memberikan kepada temanmu, kepada kaum muslimin, kepada saudaramu yang mukmin sepotong, memberi makan dia dengan sepotong roti. Hal yang sepele. Mungkin
bagi orang yang punya kelapangan rezeki, mungkin bagi orang yang kaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, au tud'imahu khubzan, memberi makan temanmu, saudaramu dengan sepotong roti, hal yang sepele, hal yang kecil. Tapi nyatanya tidak diperbuat. Padahal bagi mereka yang menerimanya dari fuqara masakin, alangkah senangnya, alangkah besarnya bagi mereka. Hati mereka dibesarkan. Kalau mungkin teman-temannya atau yang mungkin sedikit levelnya di atas mereka yang memberikan, mereka merasa biasa. Apalagi yang sama-sama miskin, orang-orang miskin. Tapi ketika itu datang dari orang-orang kaya, mereka akan semakin dibesarkan hatinya. Karena teman-temannya, saudara-saudaranya dari kaum muslimin yang punya kelapangan rezeki masih memberikan perhatian, memberikan bukti kecintaan, kasih sayang mereka kepada saudara-saudaranya yang fakir dan miskin. Inilah yang diharapkan dalam agama kita. Ini adab yang ke-10. Sekarang kita lanjutkan adab yang ke-11. Dan ini masih bagian yang pertama ya. Adab yang dilakukan sebelum makan atau yang berkaitan dengan adab sebelum makan. Yaitu tidak berlebih-lebihan. Maknanya, janganlah seorang berlebih-lebihan dalam menghidangkan berbagai jenis makanan. Ini yang sering mungkin dilanggar atau banyak diselisihi oleh kaum muslimin saat berbuka puasa. Allahu Akbar. Kita lihat beberapa dari teman-teman dari kaum muslimin ketika di siang harinya mereka lapar dahaga, mereka balas dendam. Sebelum puasa meja makan mereka sudah penuh dengan hidangan. Bukan hanya banyak dari satu jenis itu banyak jumlahnya, tapi macamannya juga banyak. Apa yang selera di hatinya dibeli, apa yang selera yang diinginkan selama dia puasa disediakan. Maka ketika menghidangkan makanan, Masya Allah, penuh meja makannya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Apalagi kita sudah dibiasakan nggak makan dan nggak minum, mestinya dinaikkan levelnya, hanya cukup untuk mengenyangkan saja. Ini Masya Allah. Begitu buka, yang sebelum buka sudah beraneka macam. Kue-kuenya aja Masya Allah, dari gorengannya, dari kue-kue yang lain, udah penuh. Mungkin bisa puluhan macam yang disediakan makanan. Dan atau juga bagi orang-orang yang punya kemampuan ekonomi, orang-orang kaya, biasa mereka menyediakan makanan dengan berbagai macam makanan. Dan satu lagi yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya dengan berlebih-lebihan ini, di mana banyak dari kaum muslimin, dari saudara kita, dia makannya sedikit, tapi ketika ngambil makan itu banyak, sehingga ketika dia makan akan selalu tersisa. Ini termasuk dalam kategori berlebih-lebihan. Artinya kita menyediakan makanan yang hendak kita makan, kita ukur sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita makan. Udah tahu nggak banyak bisa banyak makan, tapi masih banyak dibuat makanan. Ya nyisa. Dan ini banyak dilakukan khususnya dari kalangan orang-orang yang berada. Selalu saja makanan mereka, di piring mereka menyisakan makanan. Entah apa enaknya. Entah apa memuaskan hati mereka apa dengan seperti itu. Akhwan dan akhwati, ingat, di mana masih banyak teman-teman kita dan saudara-saudara kita dari kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini yang sulit, yang sukar mendapatkan makanan. Sementara kita yang punya kemampuan, dengan seenaknya kita menyia-nyiakan makanan, membuangnya ke tong sampah. Allahu Akbar. Apa tidak ada perasaan sayang seperti itu? Kalau memang kita nggak bisa banyak makannya, atau makanannya memang nggak sesuai dengan bukan favorit kita, sehingga mungkin kita tidak akan bisa banyak makan, ya udah, jangan dibuat, jangan disediakan di piring kita yang banyak, yang melebihi batas kebiasaan kita makan.
Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Atau masuk juga dalam karena kita misalkan laparnya sangat, kemudian kita menyediakan makanan yang banyak. Sehingga kita merasa sayang kalau ini disisakan. Harus dipaksakan sehingga terlalu kenyang atau kekenyangan. Ini banyak sekali lagi khususnya dialami oleh saudara-saudara kita yang berpuasa. Sehingga ketika adzan di masjid qomat mau sholat maghrib, nggak sanggup dia ke masjid lagi. Dia takut, dia khawatir, bahkan maghribnya pun hampir-hampir diakhirkan menjelang isya. Kenapa? Begitu dia selesai buka puasa, kalau dia langsung sholat, ketika ruku atau sujudnya dia khawatir isi perut yang dia makan saat berbuka dikhawatirkan akan keluar lagi. Saking kenyangnya. Ini berlebih-lebihan. Tidak dibenarkan dalam agama kita seperti ini. Harus kita jaga, harus kita perhatikan. Selain yang hidangan yang akan kita hidangkan, kita sediakan untuk makan itu, jangan berlebih-lebihan. Ya misalkan 1-2 macam lauk, oke lah. Bisa sampai puluhan, Allah Akbar. Padahal nggak mungkin. Ya, nggak mungkin akan kita makan semua. Untuk apa? Misalkan apa yang selera kita hari ini, sediakan untuk 1-2 lauk, selesai. Intinya kita kenyang. Intinya kita mendapatkan kekuatan dari apa yang kita makan. Kan tujuannya agar kita mampu, agar kita kuat untuk melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan niat kita dari makan. Kenapa harus beraneka ragam disediakannya? Khususnya kita tekankan sekali lagi berkaitan dengan teman saudara-saudara kita di dalam berpuasa. Hati-hati. Kita sudah perut kita ya sudah dikosongkan selama dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Begitu tiba-tiba berbuka kita penuhi, itu akan merusak juga kesehatan dari pencernaan kita dengan makan berlebih-lebihan. Akibat dari kita ketika sebelum makan pun sudah kita sediakan makanan yang berlebih-lebihan. Atau setidaknya seperti ini. Kenapa sih harus kita bedakan antara makanan yang kita suguhkan saat berpuasa dengan tidak? Biasa aja kenapa? Biasa aja kenapa? Kalau kita lakukan seperti ini, jauh kita bedakan antara kita tidak puasa dengan saat berpuasa, ini namanya kita balas dendam dengan makanan yang kita selama sehari tidak makan dan minum. Ini justru kita harus membiasakan ketika kita lapar bagaimana seperti inilah yang dirasakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum muslimin yang sulit untuk mendapatkan makanan, sehingga kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ini kita diajari untuk peka dengan merasa dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Maka sudah seharusnya semestinya makanan kita saat berpuasa pun tidaklah berlebih-lebihan. Artinya tidaklah berbeda dengan ya makan kita biasa. Apa yang sehari-hari kita disuguhkan, itu aja kita makan. Kenapa harus berbeda? Oh nggak enak makan. Mungkin ini alasan yang nggak tepat lagi. Karena kalau orang sudah lapar akan semakin enak. Walaupun tadinya kurang enak makanan itu, ketika dia sudah lapar justru akan membuat dia enak makan. Maka tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk menambah ya, lauk pauk sayurnya untuk kita makan saat kita berbuka atau saat kita sahur dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang mendorong kita, karena Islam tidak mengajarkan, bahkan ini akan dikhawatirkan takutnya kepada hal yang berlebihan. Karena memang itu di luar kebutuhan kita sudah. Sudah kebutuhan seharian kita seperti ya udah. Gak usah kita bedakan antara saat kita berpuasa atau dengan saat kita sedang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hal ini dalam surah
Al-A'raf ayat yang ke-31 kata Allah, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Makan dan minumlah wahai hamba-hamba Allah, wala tusrifu, ingat jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apakah jumlahnya yang banyak berlebihan atau ke jenisnya? Ini tidak dibenarkan. Semua kategori yang berlebihan, khususnya pembahasan kita katanya dengan makan tidak dibenarkan dalam Islam. Berlebihan jumlah jenisnya atau berlebihan jumlahnya yang kita makan. Atau berlebihannya kita saat mengambil makanan. Misalkan bisanya kita makan sekian, tapi yang kita ambil sekian. 2 kali lipat dari apa yang kita bisa, apa yang kita butuhkan. Sehingga ketika kita selesai makan, menyisahkan dari makanan. Sekali lagi ini pertanyaan mestinya harus ditanyakan oleh masing-masing saudara-saudara kita yang kaya. Kenapa sih kebanyakan mereka, dimanapun mereka makan, kenapa harus disisakan makanan? Bahkan terkadang bukan nggak muat, bukan nggak butuh lagi dia, tapi harus menyisakan. Suatu tren, suatu kebanggaan, Allah Akbar. Mubadzir, berlebih-lebihan dianggap hal yang membanggakan. Waliyadzubillah. Apa seperti ini seorang mukmin? Apa seperti ini seorang muslim dituntut oleh agamanya? Sangat jauh dari tuntunan agama kita. Bahkan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Kalau makannya hanya sekian suapan, sekian sendok biasanya, udah, kan ini sudah bisa. Masa misalkan umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, belum hafal dia dengan jumlah makan yang dia mampu makan? Hal mustahil. Sudah semua masing-masing kita sudah tahu mengukur, menakar apa yang kita butuhkan dalam makan. Kalau memang kebutuhan kita sedikit, ngapain buat berlebih? Misalkannya 5 sendok, 6 sendok, ya udah, kita bisa nakarnya, bisa kita ngukurnya. Jangan berlebih. Allah katakan wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan dalam makan, jangan berlebih-lebihan dalam minum, dan juga jangan berlebih-lebihan dalam menyediakan, menghidangkan makanan baik segi jumlah dan juga jenisnya. Ini ada 11 adab ya yang kita jelaskan, yang harus dijaga, yang harus diperhatikan oleh setiap muslim sebelum makan. Sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua dari adab makan ini, yaitu adab ketika makan. Ini tadi yang 11 adab yang sudah kita jelaskan, itu berkaitan dengan sebelum makan. Ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu adab ketika makan. Di antara adab ketika makan, kata Syekh, di antaranya adalah yang pertama, berkumpul dan memperbanyak orang ketika makan. Berkumpul. Artinya kalau kita di rumah, ya makan bareng. Ada suami, istri, ada anak-anaknya. Jangan masing-masing satu-satu mau pengen makan, nggak tahu kapan mau makan, dia baru makan. Nggak seperti itu. Untuk anak-anak kita biasakan makan bersama kita. Apa sulitnya? Kita dituntut, kita diperintahkan dalam agama kita agar kita makan itu bareng, makan bersama. Jangan masing-masing. Oh, pengen makan ambil nasi dari dapur atau dari meja makannya, makan suka di mana, kapan. Nah, ini enggak seperti ini. Ada adab yang harus dijaga ketika kita makan. Bagaimana kita harus kita lakukan. Hendaklah makan itu sama-sama makan.
Karena kalau kita mulai dengan sama-sama makan, tentunya laparnya pun akan sama-sama lapar. Bagaimana mungkin yang satu sudah lapar atau bahkan sudah sangat lapar sementara yang lainnya masih kenyang? Nggak mungkin. Di antara keluarga kita. Ini harus dibiasakan berkumpul. Bersama-sama makannya, jangan masing-masing. Ini antara suami istri pun jarang makan sama. Oke lah ketika kita mungkin di jam kerja, nggak di rumah makan. Makannya kita nggak di rumah bersama keluarga. Wajar. Ini ketika di rumah bersama keluarga, kenapa nggak bisa? Mestinya bisa. Mestinya kita mampu. Syekh menjelaskan di sini, berkumpul dan memperbanyak orang ketika makan merupakan tindakan yang dapat mendatangkan keberkahan dan menanamkan cinta dan kasih sayang serta dapat memperkuat persaudaraan antara kalangan umat Islam. Ini khususnya misalkan ada di pertemuan-pertemuan atau di tempat-tempatnya yang memang kita bersama, seperti di pondok pesantren atau di asrama-asrama. Memang kita waktu makannya pun biasanya kan sama. Maka alangkah indahnya, alangkah baiknya kita makan. Para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, di antara mereka pun ada juga orang kaya. Biasa mereka makan bersama. Bahkan bukan hanya sama-sama makan rame-ramenya, bahkan tempat makannya, nasinya pun itu satu tempat. Ini Masya Allah. Seringkali kita dengar kalau kita makan rame-rame seperti itu, oh ini udah kelompok ini, Allah Akbar. Langsung dinisbatkan ke kelompok tertentu. Ini ajaran Islam. Kalaupun mungkin sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita, ada hal yang melakukan ini, suatu kebiasaan mereka, kita nggak boleh mencela ini. Karena memang ini dianjurkan dalam Islam. Untuk makan bareng, untuk makan bersama, makan rame. Dan bahkan dalam Islam kita diperintahkan ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh menjelaskan di sini, beberapa sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa mereka makan namun selalu tidak cukup. Dari makanan mereka kurang. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Maka beliau menjawab, apa kata beliau? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fihi. Kata Nabi SAW, berkumpullah kalian ketika menyantap makanan. Ketika makan, kumpul. Jangan makan masing-masing. Kecuali memang kita di rumah masing-masing. Ini ketika kita berkumpul makannya jangan masing-masing. Tapi diperintahkan oleh Rasulullah, ijtami'u ala ta'amikum. Ala ta'amikum menjelaskan bahwa makan dari satu tempat kita makan bareng. Makan bersamanya. Bukan hanya di tempat, satu tempat itu masing-masing punya tempat makan, punya piring. Bukan. Satu piring besar kita rame-rame. Ini dianjurkan, diperintahkan. Ini yang dikatakan Nabi SAW, ijtami'u ala tu'amikum wadhkuru ismallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah. Semoga kalian mendapatkan barakah, kata Nabi SAW. Yubarak lakum fihi. Semoga dengan kalian berkumpul dalam makan itu, Allah memberikan keberkahan kepada kalian dalam makanan tersebut. Ini hal yang kebiasaan dari kaum salaf yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sekalipun ada kesempatan, ada peluang untuk makan bersama, tapi yang kita lihat sekarang ini, ya makannya tetap masing-masing. Enggak bersama makan. Tidak bersama makannya. Apalagi sekarang mungkin
ada khas makan seperti ini. Bahkan yang kita sayangkan sampai makan berdiri, minum berdiri. Allahu Akbar. Ini sangat jauh menyelisih dari tuntunan syariat agama kita. Selain kita diperintahkan untuk rame-rame dan juga makan itu berkumpul. Bukan masing-masing. Kalaupun satu tempat, satu gedung misalkan rame makannya, tapi masing-masing enggak seperti ini sebenarnya yang diinginkan. Tapi satu tempat. Dan ini sebenarnya bisa kita hidupkan. Khususnya di pesantren-pesantren. Nikmat. Dan alhamdulillah waktu mondok dulu sering kita, bahkan di pondok nggak tahu sekarang, waktu kami dulu seperti itu. Nggak ada makan orang satu piring satu orang. Tapi paling enggak satu talam itu memang talamnya agak kecil, cukup untuk 4 orang, maka setiap orang makan itu setidaknya 4 orang untuk satu kumpulan makan. Dan kita bareng makannya di satu tempat itu, 4 orang. Kalau talamnya ada yang bulat, ada yang bersegi, maka untuk semuanya dari bejana atau talam itu kita makan bersama. Nikmat. Bahkan kita tidak rasakan, walaupun yang kita makan itu sedikit, tapi alhamdulillah bisa akan mengenyangkan. Ya, karena ini janji Rasulullah SAW, apa yang beliau katakan, ijtami'u ala ta'amikum wa dhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fihi. Berkumpul, ijtami'u ala ta'amikum, berkumpullah pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah, yubarak lakum fihi, niscaya atau mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan, barokah di dalam makan itu. Di dalam makanan itu akan Allah turunkan barokah kepada orang-orang yang melakukan makan bersama. Makanan seperti ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang sedikit akan cukup untuk orang banyak. Terkadang terlalu takut orang dengan makanan, nanti enggak cukup, sehingga masing-masing ya udah. Padahal lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Tu'amul wahidi yakfil itsnain." Makanan untuk satu orang itu cukup untuk 2 orang. Makanan satu orang kalau makannya berkumpul bareng, kata Nabi SAW, yakfil itsnain, cukup untuk 2 orang. Kemudian kata Nabi SAW, wa tu'amul itsnaini yakfil arba'ah. Makanan 2 orang itu cukup mengenyangkan untuk 4 orang. Kalau makannya bareng. Kalau makannya ngumpul sama-sama. Kalau masing-masing yang bahkan kata Nabi SAW, wa tu'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Makanan 4 orang itu cukup untuk 8 orang. Catatannya, makannya bersama. Kenapa? Karena terkadang bukan jumlah yang menentukan untuk perasaan kita kenyang. Cobalah kita perhatikan ya. Misalkan kita makan itu, kita mulai dengan niat yang baik, tujuannya, kemudian kita baca doa, kita perhatikan, kita memang benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan adab-adab semua yang diajarkan dalam makan. Bila kita bandingkan dengan terkadang kita sembrono, asal begitu saja makan karena udah mungkin alasannya karena kenyang atau buru-buru dan yang lainnya, perasaan mungkin lebih banyak yang kita makan saat kita tidak konsentrasi tadi dengan adab-adab doa-doa yang diajarkan oleh agama kita. Kalau kita rasakan kok lebih kenyang yang kemarin saya makan sedikit, bahkan lebih awet terasa kenyangnya, nggak lapar-lapar, lama baru laparnya. Ini kalau kita perhatikan kan terjadi. Kadang kita udah banyak makannya, lauknya, sayurnya,
Tapi kok baru berapa jam kok udah lapar ya. Mungkin keberkahan antara kita makan tadi dengan benar-benar kita menyadari bahwa kita makan itu karena Allah, karena untuk menegakkan tulang sulbi kita agar dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lakukan dengan cara-cara yang disyariatkan, yang diajarkan dalam agama kita. Mungkin makanan yang kita makan sedikit tapi awet. Pertama kenyangnya kenyang, yang kedua awetnya dan tidak memberatkan kita rasanya di badan itu. Begitu selesai makan, Masya Allah, puas rasanya kita makan. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan kita makan, ini kalau kita praktekkan ya, makan sendiri dengan jumlah yang banyak, dengan kita makan rame-rame, rasanya akan beda. Kenapa? Keberkahan. Sekali lagi, terkadang bukan jumlah, banyaknya jumlah yang kita makan yang menentukan kenyangnya kita, tapi bisa saja dari keberkahan yang Allah berikan. Dan akan lebih nikmat ketika kenyangnya kita dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenyangnya pun kita tidak berlebihan. Kemudian akan membuat badan kita enak ketika selesai makan, nggak berat. Coba makan banyak sendiri, Masya Allah. Habis makan malas udah semua. Maunya apa? Ngantuk, tidur. Padahal mungkin masih untuk aktivitas yang lain. Sehingga seolah-olah makan itu untuk tidur, untuk diam. Padahal kita makan adalah untuk menguatkan tulang sulbi kita untuk dapat beraktivitas, untuk melakukan tugas-tugas kita, baik tugas-tugas secara duniawi atau tugas-tugas yang diperintahkan oleh agama kita dalam Islam. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian mungkin orang menganggap, masa sih makanan satu orang cukup dua orang? Ini karena lemahnya keyakinan kita dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Terkadang orang keyakinannya dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sangatlah kurang. Satu kasus contoh saja. Ada ungkapan yang mungkin dianggap ini benar. Tapi padahal ungkapan ini sangat menyelisih agama kita. Contoh, hadis tentang zubab, lalat yang masuk ke makanan. Orang sering mengungkapkan, benarlah ucapan Rasulullah, sudah terbukti kebenaran ucapan Rasulullah. Ucapan ini dianggap hal yang benar. Satu sisi iya. Padahal yang satu sisi lain, seorang mukmin, seorang muslim, apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah terbukti secara ilmiah atau tidak, wajib kita terima, wajib kita imani, wajib kita amalkan. Ini konsekuensi tuntutan dari syahadat kita. Sehingga kalau kita benarkan ungkapan ini, telah terbukti akan ucapan Rasulullah, akan kebenaran sabda Nabi SAW, berarti apa yang tidak terbukti secara ilmiah atau secara teknologi nggak diterima, nggak diimani. Ini hal yang konyol, menyelisih agama kita, menyelisih konsekuensi dari syahadah kita kepada Rasulullah SAW. Saya sering mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini. Ketika memang secara penelitian terbukti apa yang diucapkan, seperti berobat dengan madu, dengan herbal-herbal yang disebutkan oleh Rasulullah. Mereka mengatakan, Masya Allah, terbukti sudah kebenaran sabda Rasulullah SAW. Padahal ini satu sisi memang betul ada kebenarannya. Tapi di sisi lain, seorang mukmin wajib atas dirinya mengimani apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah. Apakah terbukti secara teknologi, secara ilmiah atau tidak. Karena ini kabar nubuwah, kabar ghaibiyah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini pun apa yang kita sampaikan hari ini. Tu'amul wa'idi yakfil itsnain, kata Nabi SAW. Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Ini karena lemahnya keyakinan kita. Mana mungkin? Gak mungkin lah. Mana bisa prakteknya cukup seperti itu? Karena lemahnya
pemahaman kita dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sekali lagi, terbukti atau tidak secara penelitian, secara ilmiah, secara teknologi, itu bukan ukuran akan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, wajib mutlak, selama riwayatnya, hadisnya sahih, wajib untuk kita terima dan untuk kita imani apa yang disabdakan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mengatakan tu'amul wahidi yakfi itsnaini, makanan satu orang cukup untuk dua orang, yakini, praktekkan, buktikan. Itu pasti akan benar. Apalagi terkadang orang mengukur apa yang dikabarkan, apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan akal. Sudah sering kita sampaikan, Islam agama bukan agama akal-akalan. Artinya bukan berdasarkan akal. Tapi Islam seluruhnya dari yang terkecil sampai yang terbesar dari agama ini, semuanya ukuran akan kebenarannya adalah dalil, hujjah, qala Allah, qala Rasul. Jangan pernah mengklaim sesuatu ini bagian dari agama sebelum kita mampu mendatangkan hujjah dalil atasnya. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan, datangkan dalil, hujjahmu. Ketika kau mengklaim, mengaku bahwa ini adalah bagian dari agama, dengan hujjah, dengan dalil. Bukan menunggu penelitian, bukan menunggu pengakuan dari ahlinya. Ahlinya siapa? Ini dokter berbicara akan agama yang tidak paham tentang Islam. Ikhwani wa akhwati pemirsa Salam TV rahimakumullah. Waktu juga yang memisahkan kita. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan bagian yang kedua ini, yaitu adab ketika makan, sudah kita sebutkan atau sampaikan, kita pelajari. Adab yang pertama insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran ini pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.